Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina Haryanti Ajimah dari Prodi D3 semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 2019 63411107. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu tentang OS Windows dari Bapak Jumadi SAPMT selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Sains Komputer. Jadi, Microsoft Windows atau yang dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Jika dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Mac OS atau Linux, OS Windows memang memiliki jangkauan lebih luas di kalangan pengguna awam. Kendati demikian, perjalanan Windows sendiri tidak semulus seperti apa yang kita bayangkan. Berikut akan saya jelaskan sejarah perjalanan Windows dari masa awal sampai sekarang. Sebelum saya menjelaskan sejarah OS Windows, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai keunggulan sistem operasi Windows. Jadi, keunggulan sistem operasi Windows itu ada 3. Yang pertama, mudah digunakan. Mengapa mudah digunakan? Karena OS Windows sendiri dirancang untuk digunakan pengguna awam. Sistem operasi Windows hadir dengan tampilan sederhana dan mudah dioperasikan. Maka tidak heran jika OS hasil besutan Microsoft ini berhasil menduduki peringkat tertinggi untuk pasar sistem operasi. Yang kedua, kompatibel dengan banyak perangkat. Keunggulan lain dari Windows adalah adanya fitur backward compatibility, di mana kita bisa membuka program versi lama melalui instalasi Windows terbaru. Dan yang ketiga, plug and play. Fitur plug and play sangat penting untuk perangkat zaman sekarang. Pasalnya, hal ini akan memudahkan pengguna ketika ingin membeli aksesoris tambahan seperti mouse, keyboard, hingga papan sentuh untuk menggambar. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sejarah OS Windows dari masa awal sampai sekarang. Yang pertama yaitu Windows 1. Sistem operasi Windows generasi pertama lahir pada tahun 1985 atas prakarsa Bill Gates yang tak lain adalah founder Microsoft. Dalam versi perdana, Microsoft mencoba bereksperimen dengan fungsi grafis yang disebut Graphic User Interface. Salah satu fakta menarik dari kemunculan OS Windows ini terletak pada kontroversi pembeli lisensi MS-DOS dari Seattle Computer Products oleh Microsoft sebesar 50.000 USD. Yang kedua, Windows versi 2 pada tahun 1987. Windows generasi kedua lahir 2 tahun setelah Microsoft berhasil meluncurkan sistem operasi perdana. Pada versi ini, popularitas Windows sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Salah satu pemicunya antara lain adalah adanya penambahan aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Word. Yang ketiga, Windows 3 pada tahun 1990. Untuk versi ini, Microsoft juga sudah membekali Windows dengan dukungan 256 warna sehingga jauh lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, Windows 3.1 pada tahun 1992. Sistem operasi Windows 3.1 adalah versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD-ROM. Pengenalan sistem operasi ini dibumbui dengan adanya penambahan game Minesweeper
yang memerlukan RAM 1 MB, kemudian font true type, dan beberapa gimmick lainnya. Yang kelima, Windows 95 pada tahun 1995. Meski sudah menginjak usia 10 tahun, Microsoft masih mengandalkan MS-DOS sebagai penopang Windows 95. Kendati demikian, pada versi ini terdapat beberapa ubahan ikonik yang bakal terus dipakai sampai sekarang. Beberapa di antaranya adalah menggunakan tombol Start di pojok kiri bawah, sistem 32-bit untuk melakukan multitasking, hingga penambahan Internet Explorer. Selanjutnya yang keenam, yaitu Windows 98 pada tahun 1998. Akhir tahun 90-an bisa dibilang menjadi era perkembangan teknologi terbesar sampai sekarang. Di masa-masa ini, sebagian komputer mulai terhubung dengan jaringan internet kabel sehingga Microsoft mulai memasukkan aplikasi seperti Outlook Express, Internet Explorer 4, Microsoft Chat, Windows Address Book, hingga NetSoft Player yang kini lebih familiar sebagai Windows Media Player. Di versi ini, pengguna juga sudah mulai familiar dengan teknologi USB, termasuk USB Mice dan USB Hubs. Yang ketujuh, Windows Millennium Edition pada tahun 2000. Walaupun mampu menghadirkan sejumlah aplikasi penting untuk pengguna, pada kenyataannya kiprah Windows Millennium Edition dianggap kurang bagus bagi sebagian orang. Pada tahun ini, Microsoft juga tercatat memperkenalkan versi Windows 2000 yang kemudian menjadi cikal bakal OS Windows XP di kemudian hari. Selanjutnya yang ke-8, Windows XP pada tahun 2001. Sebagaimana kita ketahui, Windows XP dibangun berdasarkan pada OS Windows 2000 yang menyematkan antarmuka interaktif lengkap dengan tombol Start berwarna hijau untuk menarik perhatian pengguna. Sayangnya, Windows XP mengalami masalah klasik yang biasa terjadi pada setiap produk teknologi, yakni masalah keamanan. Popularitasnya yang tinggi ternyata menarik banyak hacker untuk mulai mengeksploitasi sistem Windows XP. Alhasil, program freeware yang sudah dibangun tidak mampu berkutik melawan potensi keamanan user data. Yang kesembilan, Windows Vista pada tahun 2006. Jika sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa Windows XP merupakan produk paling populer dan paling lama umurnya, maka untuk Windows Vista bisa dibilang sebagai produk gagal yang kurang mendapat tempat di hati konsumen. Windows Vista sendiri hadir dengan membawa nuansa transparan di beberapa bagian antarmuka. Sayangnya, sistem operasi ini memiliki kinerja sangat lambat ketika dijalankan oleh komputer tipe lama. Selain itu, pengguna juga mengeluhkan adanya request dari beragam aplikasi tambahan yang dibawa oleh Windows Vista. Yang ke-10, Windows 7 pada tahun 2009. Usai mendapat cibiran di versi sebelumnya, Microsoft berhasil menjawab dengan kehadiran Windows 7. Dilihat dari segi performa, Windows 7 jauh lebih cepat, stabil, dan interaktif, sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakan. Yang ke-11, Windows 8. Resmi meluncur pada tanggal 1 Agustus 2012, Windows 8 menandai berakhirnya era tombol Start di pojok kiri bawah. Selain itu, Microsoft juga memberikan perubahan tampilan yang cukup signifikan ke Windows 8 dengan menyematkan widget di halaman depan. Sampai sejauh ini,
Windows 8 merupakan versi yang paling powerful, stabil, interaktif, dan memiliki kecepatan booting kilat dibanding versi sebelumnya. Yang ke-12, Windows 8.1 pada tahun 2013. Setahun setelah booming antarmuka Windows 8, Microsoft kembali menghadirkan OS terbaru yang disebut Windows 8.1. Pada versi ini, perusahaan kembali membawa tombol Start ke pojok kiri bawah layar. Namun, fungsi ikonnya digantikan dengan logo Windows flat. Yang terakhir adalah yang ke-13, Windows 10 pada tahun 2015. Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Windows 10 adalah perbaikan pada fitur touchscreen friendly, sehingga para pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, terdapat juga update Direct 2012, tampilan tombol Start yang lebih seimbang, serta sejumlah pembaharuan lain yang mampu menarik minat banyak pengguna beralih dari Windows 8.1 ke Windows versi terbaru ini. Nah, jadi itulah tadi pembahasan dari saya tentang OS Windows. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait sejarah perkembangan Windows dari awal sampai sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang sudah saya bahas, dapat ditarik kesimpulan sistem operasi Windows Vista merupakan masa yang lumayan kelam untuk Microsoft. Namun, hal ini ternyata mampu memicu perusahaan untuk menghadirkan produk terkait lewat Windows 7, Windows 8, dan kemudian diteruskan oleh Windows 10. Dengan adanya sistem operasi Windows, maka aktivitas yang membutuhkan komputer menjadi lebih mudah dijalankan, termasuk menggunakan server untuk kebutuhan website pribadi atau toko online. Sekian penjelasan dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.